Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Terima kasih kepada Mas Anies Baswedan yang sudah menarik gagasan kontestasi kepemimpinan menuju kepada kontestasi gagasan. Hanya mohon data-data disampaikan secara utuh, jangan setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Bagaimana kabar kalian semua? Saya berharap teman-teman semua yang ada di rumah bersama keluarga ataupun yang ada di luar rumah tentunya dalam keadaan yang sehat. Amin. Yang belum subscribe, silakan di subscribe ya channel ini agar lebih cepat berkembang. Saya doakan agar kebaikan teman-teman semua dibalaskan berlipat-lipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang isi dari video ini. Pidato Pak Anies Baswedan pada peringatan ulang tahun ke-21 Partai PKS. Agak menimbulkan tanda tanya nih, ya, karena dalam pidato tersebut dia membandingkan pembangunan jalan antara masa pemerintahan SBY dan masa pemerintahan Presiden Jokowi. Saya tidak tahu dan mungkin juga teman-teman juga tidak tahu dari mana Pak Anies mendapatkan data tersebut yang menyebutkan bahwa pembangunan jalan non-tol di era SBY lebih banyak sekitar 7 kali lipat dibandingkan dengan masa pemerintahan Pak Jokowi. Tapi anehnya Anies juga tidak menyebutkan pembangunan jalan di daerah pedesaan ini tidak adil ya, karena jika jalan-jalan di desa juga diperhitungkan, maka pembangunan jalan non-tol pada masa pemerintahan Pak Jokowi tentunya lebih banyak menurut saya, setahu saya. Sekarang mari kita lihat bersama isi full pidato Pak Anies Baswedan dan juga kita akan melihat dan mendengarkan tanggapan dari Tuan Guru Bajang tentang pidato Pak Anies Baswedan ini. Oke, mari kita tonton videonya. Media, ada tim jurnalis dari media Kata Data ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km
di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain. Ini bicara panjangnya. Kedua, infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak pidato bakal calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan semalam. Pidatonya menarik. Satu hal dari pidato tersebut, beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY dengan masa Presiden Jokowi. Beliau sampaikan bahwa pada masa Presiden SBY 10 tahun itu beliau membangun 144.000 jalan non-tol, mulai jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten kota. Jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Presiden Jokowi selama 9 tahun, yaitu hanya 19.000 km. Beliau sampaikan perbandingannya 7,5 kali lipat pada masa SBY, lebih banyak dibanding dengan masa Pak Jokowi. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kita tahu kalau bicara tentang mengurangi kesenjangan, bicara tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa. Dan meningkatkan kemakmuran di tingkat desa itu artinya apa? Mempercepat aktivitas ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperbesar porsi ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat desa. Salah satu strateginya adalah dengan mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang dan jasa, produksi petani kita, padi, kedelai, sapi, dan segala macam yang diproduksi di tingkat desa itu harus dapat diakses dengan mudah, harus memiliki sarana logistik yang baik. Karena itu pembangunan atau jalan desa itu memegang peran yang sangat penting untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya, apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Belum lagi kalau kita bicara infrastruktur lain ya, di tingkat desa ada lebih dari 1,5 juta meter jembatan di tingkat desa, ada lebih dari 500.000 unit air bersih, ada 42.000 lebih posyandu, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang menjadi concern dari Bapak Presiden Jokowi selama 9 tahun pembangunannya. Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340.000 kilometer, jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Terima kasih, itu catatan saya. Terima kasih kepada Mas Anies Baswedan yang sudah menarik gagasan kontestasi kepemimpinan menuju kepada kontestasi gagasan. Hanya mohon data-data disampaikan secara utuh, jangan setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pesannya dari Tuan Guru Bajang tadi kalau menyampaikan itu jangan setengah-setengah. Oke, bagi teman-teman yang Harus ingin secara utuh guys. Itu menonton pesannya untuk Pak Anies ya. video originalnya, saya sertakan Oke, di guys. kolom deskripsi ya. Mendekati pemilihan presiden, serangan dari kelompok-kelompok Bisa tersebut dicek memang langsung semakin tajam ya. di kolom Dan deskripsi. tadi juga ada pendapat dari Tuan Guru Bajang terkait dengan pidato Pak Anies yang membandingkan prestasi Pak Jokowi dengan Pak SBY.
Dalam pidato tersebut dikatakan bahwa Pak Jokowi katanya lebih banyak membangun jalan berbayar. Maksud dari Pak Anies mungkin adalah mencoba mempengaruhi opini publik ya bahwa tindakan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dirasa lebih condong kepada kalangan menengah ke atas dan mengabaikan kalangan menengah ke bawah. Kesimpulan ini didasarkan pada perbandingan jumlah jalan berbayar dan tidak berbayar yang dibangun selama pemerintahan Pak SBY yang dikatakan jauh lebih sedikit. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, kita dapat melihat dan mengetahui sendiri banyak data yang tersebar di internet yang memungkinkan kita untuk melihat perbandingan kinerja antara Pak Jokowi dan Pak SBY. Ya, Namun teman-teman sebenarnya bisa cek sendiri. kurang tepat ya dan agak kurang etis jika kita membandingkan Karena kedua setahu presiden saya karena sih menurut netizen perkataan Pak masing-masing Anies itu memiliki kapasitas tidak bisa kelebihan dan dibenarkan juga. kekurangan yang berbeda. Semua ini juga dipengaruhi oleh pemerintahan sebelumnya yang saling terkait gitu. Jika memang harus dipaksakan untuk dibandingkan ya, mari kita perhatikan jalan Trans Papua yang memiliki panjang sekitar 3.500 km. Maaf jika ada kesalahan informasi tersebut dan hampir semuanya telah selesai, hanya tinggal beberapa persen lagi. Betul. Namun ya akhir-akhir ini ada kendala-kendala akibat serangan dari kelompok bersenjata di Papua atau KKB dan situasi di Papua hingga saat ini belum stabil. Selain itu medan yang sulit di sana juga menambah kesulitan. Selain dari gangguan dari KKB tadi ya, yang membuat proyek ini tuh agak tersendat guys. Namun kita harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi karena beliau adalah satu-satunya presiden yang berani membangun jalan Trans Papua yang saat ini ada di Papua guys. Hal ini perlu kita lihat sebagai masyarakat Indonesia. Kita perlu terbuka, mengamati dan bersyukur atas apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dia tidak hanya berfokus di Pulau Jawa atau secara Jawa sentris saja itu tidak, tetapi dia juga mengedepankan Indonesia sebagai pusat pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Inilah kehebatan dan hal yang harus kita akui dari Pak Jokowi. Oke, itulah video kita hari ini. Bagi teman-teman yang ingin menonton video originalnya, nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Bagaimana tanggapan teman-teman semua dari full video ini dari waktu Pak Anies berpidato dan juga di komentari oleh Tuan Guru Bajang yang ada di foto ini. Silakan teman-teman menulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.